Ora, obrolan ruang arsip. Berbagi kisah, perjalanan hidup, dan kisah sukses seseorang untuk diarsipkan agar bisa menjadi motivasi Edukasi. dan inspirasi. Iya, 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 iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ora, obrolan ruang arsip. Obrolan yang kita arsipkan untuk mengubah pola pikir orang menjadi sebuah inspirasi. Kita kedatangan narasumber kita, bintang tamu, Bang Vicky. Gimana Bang? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita akan berbicara siapa sih sosok Bang Vicky ini? Seperti apa? Yuk kita simak dulu ya. Bang Vicky ini lahir di mana Bang? Asli ya? Saya lahir di Jakarta. Hmm. Cuman orang tua tuh pendatang. Oh, pendatang. Iya, bapak dari Semarang, ibu dari Nganjuk. Oh, dari Nganjuk. Jawa Timur. Untuk kegiatan sehari-hari apa nih Bang? Kegiatan sehari-hari ya usaha. Oh, usaha. Masih sama orang tua. Masih sama orang tua. Kira-kira usahanya apa tuh Bang? Usaha saya tuh di bidang barang bekas. Bisa disebut lapak lah. Oh, bisa dulu apa? Itu dapat ide dari mana Bang itu? Bisa jual lapak begitu? Kalau ide ya itu berawal dari apa sih yang sekarang tuh usaha yang jarang orang minatin. Gitu. Nah, jadi kan namanya kerja kotor, berat. Betul, orang betul. pandangannya kan ke situ. Iya, Nah, betul. kira-kira nih apa sih yang usaha yang jarang orang minat tapi untungnya lumayan gitu, apa yang cuan gitu. Nah, setelah lihat, maksudnya saya lihat-lihat usaha, saya ini yang jarang tuh, wah ini di bidang ini nih, di bidang barang bekas nih. Soalnya jarang anak muda yang mau turun Bang. Oh, itu. Rata-rata saya datang tuh orang tua, saya konsultasi gimana anaknya, wah anaknya udah sarjana, anaknya ini nggak mau kerja kotor. Oh gitu ya, terus yang ini kira-kira ngelanjutin siapa nih? Ya nggak tahu deh mas, saya nanti mau ngelanjutin gimana? Paling ya kalau nggak ada yang mau ngelanjutin ya tutup. Wah sayang banget dong, omset bisa berapa pak kalau kita perjuang? Ya kalau lagi ininya aja tuh lagi bagus gitu, ya bisa puluhan juta per bulan. Kalau lagi minim ya yang lumayan lah buat anak sekolah. Oh gitu. Tapi dengar-dengar dulu sempat kuliah juga kan? Oh sempet Bang. Oh, itu Nggak lanjut. kenapa itu? Pekerjaan atau gimana? Iya soalnya saya kuliah sambil kerja, sekian apa kebetulan dapat tawaran buat keluar daerah, buat ini megang di daerah. Ya udah saya ambil, ya gitu udah keenakan, malah lupa kuliah. Pas balik ke sini mau ngelanjutin ternyata udah di DO. Oh, sayang banget ya, padahal bisa dilanjutkan lagi. Kalau dulu ngambil jurusan apa itu? Saya teknik mesin di Universitas Pamulang. Wah, buat teman-teman Unpam, kita kedatangan tamu ternyata salah satu dulu mahasiswa di Universitas Pamulang, jurusan teknik mesin. Mungkin angkatan berapa Bang? Saya angkatan 2012. Angkatan 2012. Mungkin angkatan 2012 ada yang kenal dengan Bang Vicky. Kalau misalnya ada kenal, kita bisa berbincang lebih banyak ya. Penuh inspirasi nih kita dari anak muda ini yang kita generasi untuk Indonesia lah, pokoknya jangan malu untuk berkarya. Sekarang tuh harus cobalah gitu, gali potensinya, gali, jangan malu, yang penting bener, nggak boleh malu, yang penting tuh walaupun itu kotor tetap cuan kok, tetap kita menghasilkan. Soalnya ya potensi, jangan malu buat kotor, jangan malu buat ya keras dikit gitu loh. So, kan kalau mesti ada istilah kan apa, kerja keras. Oh, kerja keras. Nggak mungkin dari hasil gitu. Oke, benar juga sih. Tapi selama pandemi ini untuk pendapatan ikut turun atau malah lebih naik nih? Biasanya kan orang, wah gua lagi nggak punya duit nih,
datang ngejualin gitu atau juga sama? Itu kalau buat 3 bulan gimana? 4 bulan dari misal kan pabrik itu tutup dari Betul. bulan 2 bulan 3 tuh sampai Juni. Itu kan berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni 5 bulan, 5 bulan lah, ya, bakal betul. begitu. Jadi itu kita otomatis gaji itu tetap, gaji karyawan tetap, itu ya puluhan juta keluar lah itu setiap bulannya. Cuman ya pemasukan ya jarang, cuman ya kita kayak udah waduh itu mah bener-bener titik ya pasti sih kalau orang bisa bertahan usaha kemarin tuh pasti udah hebat lah. Kalau untuk besinya sendiri nih, itu apakah dilebur atau dijual lagi untuk Enggak partai sih, Bang. besar gitu? Enggak. Kalau saya tuh modelnya tuh kayak cuman nampung, jadi kayak saya nampung dari lapak-lapak nih. Maupun dari pemulung-pemulung juga saya tetap tampung baru dikirim ke pabrik gitu. Kalau buat peleburannya itu sendiri kan nggak bisa butuh lahan yang luas. Sebenarnya sih pengen gitu, cuman kan namanya di Jakarta lahan sempit, terus nggak bisa berisik, sedangkan pabrik kan sebenarnya pengen gitu bikin pengepresan, dicacah gitu, sebenarnya itu lebih untung gitu. Cuman baik lagi kalau misalnya kita main ke pinggir otomatis biaya operasional makin tinggi. Dari segi ini itu butuh yang nggak kurang dari 1 M dong kalau mau bikin, maksudnya kayak pengepresan gitu, soalnya alatnya juga mahal. Tapi dari pengalaman sendiri nih, dari kegiatan usaha itu ada nggak pengalaman yang suka dukanya atau minimal pengalaman lucu lah gitu atau menarik gitu? Kalau suka duka pasti sih Bang ya. Iya. Usaha tuh pasti ada pasang, naiknya, ada surutnya gitu. Ini gimana kita inilah maksudnya ikhlas lah intinya. Toh juga buat keluarga kan. Iya betul. Pasti sih ada, mau kerja di bidang apapun gitu, mau dia polisi, TNI atau dia karyawan atau dia usaha pasti ada suka duka. Kalau untuk pengalaman menarik gitu yang ya bisa dibilang pengalaman yang lucu lah gitu, kayak misalnya ada orang jual besi ternyata itu ilegal terus diambil lagi sama yang punya, pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Kalau saya pribadi gitu ya maksudnya nggak tahu ya kalau orang lain yang usaha gitu. sama gitu. Kalau saya pribadi saya nggak berani. Gitu. Soalnya emang gimana ya, jangan ya emang itu untung gitu ya, misalnya wah bisa untungan puluhan juta bahkan ratusan juta, cuman kalau itu ilegal gitu ya kasihan gitu. Nanti kalau misalnya kena terus ini masih ada tanggungan loh, misalnya ada yang punya anak gitu. Kalau saya kan ada ibu bapak gitu, kalau saya kena gitu nanti gimana gitu apa ya, pasti main makan pasti kena. Iya Ya Allah pasti ngasih makan. Iya benar. Itu kan pasti lebih berat lah gitu jalan. Itu biasanya kalau jual gitu partai besar itu ngambil dari pengepul, itu biasanya lari ke perusahaan besar itu ya nggak usah kita kasih kode, contohnya perusahaan besar di daerah mana gitu untuk lempar itu bahannya. Kalau banyak sih Bang, kayak misalnya kontraktor gitu yang ngambil barang, misalnya dia mau jual saya tampung, atau kayak kemarin boleh nyebut produk nggak? Boleh nggak deh kayak Dari Gojek sendiri pun kan boleh lah, dari ntar kita saya skip aja. ngambil tuh. Terus dari banyak sih maksudnya yang kayak gedung-gedung gitu, sebenarnya itu lebih cuan gitu. Oh lebih cuan gitu. Berarti intinya buat anak muda Indonesia jangan malu lah buat berkarya, apapun itu usahanya, yang penting mendapatkan hasil gitu. Ada nilai positif, ada nilai negatif, itu pasti ada. Yang penting jangan sampai kalah kita produk luar. Saya tambahin lagi ya, maksudnya tuh gini nih, nggak selamanya yang dianggap kotor, yang anggap itu ibaratnya kerja berat itu nggak menghasilkan. Bahkan ya yang nggak dipikirin itu tuh ternyata potensi gitu loh, ternyata menghasilkan. Boleh disurvei ya orang-orang yang punya lapak gitu ya, kerjanya kotor kan, kerjanya tuh
kesannya wah ini rendahan banget. Tanya sebulan omset berapa ratus juta, lu bayangin megang duit sih. Itu tuh yang bikin itu emang terkadang tuh gimana ya, kita ngeliatnya wah tukang rongsok duitnya nggak seberapa, padahal kita sendiri tuh nggak tahu penghasilan dia itu berapa gitu. Jangan kan gitu ya, kayak punya cupang, usaha cupang lah gitu, bukan saya ini nih. Orang dari usaha 1 bak 2 bak, coba tanya kalau dia gol tuh habis berapa, bisa untung berapa, modal berapa, untung berapa, yang penting mau. Betul. Bukan masalah bisa nggak bisa kan bang sekarang. Iya betul. Antara mau dan nggak mau. Nah siap itu. Terkadang kan dari mentalnya sendiri, jujur aja banyak tuh ya pemuda-pemuda kita kadang mentalnya udah digejot dikit terus hilang. Jadi kayak anggot-anggotan awal gini tiba-tiba hilang. Terkadang itu bukan karena apa ya, karyanya bukan lebih ke mental atau apa, karena komitmen, karena dianya nggak berani kayaknya, bukan modal gitu. Karena Nggak siap bersaing mungkin. ini mungkin bang kayak gitu karena zaman. Kalau dulu ya orang maghrib nggak pulang pakai sapu, pakai kayu. Nah sekarang ya kasih handphone biar anteng di rumah. Iya betul. Ah benar juga sih. Tapi kalau untuk pesaing ini kan banyak nih bisnis seperti ini nih. Jangankan gitu kita berbicara masalah daerah, kita biasa nyebut Madura lah gitu. Iya. Saingan terberat itu apakah dari perusahaan asing atau dari perusahaan kayak Madura itu sendiri, dari produk lokal gitu? Sebenarnya kayak gitu bukan persaingan ya, Oh, maksudnya kompetitor gitu mungkin. Iya. Sebenarnya setiap profesi itu jangan takut takut tersaingi, jangan takut ini, karena itu punya pasar masing-masing gitu. Walaupun toko berderetan masa iya nggak punya pelanggaran salah satu. Coba lihat apa, ada warung pasti kan punya langganan masing-masing kan, dia punya pasar masing-masing, punya market masing-masing, punya cara jualan masing-masing. Makanya jangan takut buat usaha. Maksudnya ada yang wah ada yang ngikutin nih tetangga, wah dia belanja di sono, nggak bakal ketukar rezeki, tenang aja. Iya betul. Berarti setiap orang itu punya gaji, tapi belum tentu setiap orang itu punya rezeki. Atau kebalik nih gua ngomong nih. Iya sih. Kayaknya sih kebalik gua ngomongnya nih. Pandangan itu bukan sudut pandang aja. Oh gitu. Berarti kan setiap orang bisa punya gaji. Maksud gua setiap orang pasti punya rezeki, belum tentu punya gaji, begitu kan? Ya anggaplah begitulah. Kalau gue salah ngomong nih ya, kayaknya sih salah sih gue ngomong nih. Gue enjoy aja lah, enjoy aja. Tapi selama ini kan pandemi kayaknya udah mau hilang nih. Tapi masih nggak ini? Masih ada omset merosot atau udah kembali normal gitu? Pasti ada bang, pasti ada pengaruh, pasti itu ada pengaruh. Mau dia pandemi nggak pandemi pun pasti ada pengaruh. Gimana kita manfaatin yang kelemahan itu jadi kelebihan. Oh gitu. Kayak misalnya orang pada ngeluh pandemi gini, cari tuh potensinya, bukan cari malah nyalain wah gara-gara ini, tapi cari potensinya. Misal nih, wah nih lagi gini pabrik tutup ya, tapi potensi gue harus nyari modal lagi buat nih beli barang nanti ini kalau misalnya emang nih buka nih juga langsung gue itu udah kayak nabung kan. Oh iya benar. Misalnya gue hari biasa gitu, gue cuma untung misalnya 20 juta, gue modal cuma 10 juta. Tapi ini misalnya gue nunggu momen nih kan, emang sih itu harus ada momen-momennya. Ternyata gue untung 40 juta nih, borong. Itu kan udah cuma 20 juta. Iya benar. Iya. Jadi manfaatin kekurangan itu jadi kelebihan. Jadi jangan nyerah ini. Bukan masalah baik lagi, bukan masalah bisa nggak bisa, tapi mau nggak mau gitu aja. Benar juga. Kayaknya omset ini kalau kita ngelihat sedikit kayaknya wah pandangan kita jadi terbuka nih kayaknya gitu. Jadi nggak ada pandangan oh ternyata kerjaan ini hasilnya gini, terlihat kotor tapi hasilnya bersih gitu. Setiap orang kan gitu pasti ya bukan ngerendahin karyawan gitu ya, maksudnya setiap orang kerja pasti ujung-ujungnya pengen apa sih? Iya betul. Gitu. Mendingan gue mulai dulu. Betul. betul. Namanya kebutuhan ya nggak bang ya. Jadi gue mulai dulu nih usaha nih, daripada misalnya jadi karyawan, entah dulu usaha, yang penting istri anak makan. Ya gue belum mulai duluan ya, gue masih bujang, gue belum nikah, jadi gue udah mulai duluan gitu aja. Gitu. Kayak jangan takut nih buat anak-anak muda buat usaha.
usaha apapun dah, mau jual beli handphone kayak itu mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Oke, tuh. Kalau untuk ini apa sih namanya? Jual sendiri itu berarti ke pabrik-pabrik besar gitu ya? Pasti bang, kalau gitu kan ya itu balik lagi tuh ngakalin gimana kita cara ngakalinnya. Kita nggak mungkin kita udah misal main di tengah, nggak mungkin kita ke bawah. Gitu, benar-benar. Jadi kita harus ya gimana caranya nih dapat ya baik lagi kan prinsipnya modal kecil ya untung harus gede. Ya, bukan berarti harus nipu orang ya. Ya, itu. Zaman sekarang kan ya tipu-tipu itu kan lagi ini yang lagi viral ini kan berita hoax kayak gini nih. Nah, kita sih nggak nyebarin hoax gitu. Ini asli nih, kita buat inspirasi aja gitu. Buat anak muda zaman sekarang jangan pernah takut berkarya gitu aja. Benar. Kalau untuk sekilo berapa sih? Kayak gitu mah tergantung ini bang, nggak bisa dipastiin. Oh, itu bisa dipastiin. Terus sekarang nih ngecek nih, emang ada grupnya kan, grup buat misal mantau barang gitu, misal dari pabrik, oh segini nih sekarang nih, nggak bisa ditentuin soalnya harganya tuh naik turun. Oh, naik turun gitu. Berarti nggak bisa ditentuin. Berarti bisa hari ini harga, anggaplah harga sekian. Besok bisa naik, bisa turun gitu. Bisa pagi, sore udah ganti. Oh, sore udah ganti. Oh, oke. Gue berangkat nih bisa sekarang bang 2 jam ya. Ya, bisa jadi tuh 2 jam kemudian tuh ganti. Makanya kita harus ini ada ini kira-kira harga ini enggak apa berubah enggak ya kita berangkat, kalau enggak ya udah kita tunggu. Bang Vicky masih single, anak muda, mampu inspirasi, berani berkarya. Tapi untuk target nikah sendiri kapan mau? Dalam waktu dekat atau gimana nih? Ya kalau sementara kan masih ini nih bang, masih pandemi belum. Oh, oke, siap. Ini dulu tuh waktunya. Oke, ini sih mudah-mudahan kita doakan yang terbaik buat Bang Vicky nih, kedepannya kayak gimana nih, usaha yang maju dan lancar. Oke. Ada pesan nggak kira-kira nih buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang mau usaha tapi dia bingung nih? Mungkin ada inspirasi dari sini nih. Kalau masih mau usaha bingung gitu ya, itu mau sampai kapan? Oke. Ya sekarang yang penting jalan dulu, mau rugi mau enggak pasti tuh ada namanya rugi. Cuman kan nggak tahu nih uji berapa kali kita nyoba kita berhasil kan. Kalau nggak nyoba ya kapan tahu berhasilnya, kapan Oke. tahu rasanya. Oke, siap. Mungkin dari sini, dari semua sobat-sobat bisa ambil inspirasi dan edukasi dari sini, dari ruang obrolan arsip ini. Kita mungkin sampai di sini. Untuk nextnya mungkin kita bisa ketemu lagi Bang Vicky dengan momen-momen yang lain, mungkin entah kita ke pabriknya atau gimana, mungkin nanti kita bisa ini. Lapak. Wah, mungkin lapak Bang, nanti bisa jadi pabrik kan. Iya. Enak gitu. Amin. Oke. Makasih banyak Bang Vicky. Ya. Sehat selalu dan usahanya semoga lancar.